Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan di studio dan para pendengar kita dalam keadaan baik dan selamat tentunya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah. Okay. Insya Allah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 dan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada, dan tentunya perluasannya, puji syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pagi hari ini alhamdulillah memasuki waktu-waktu menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang berada di sekitar tanggal 19 dan 20 Oktober ini. Tentunya ya ada di depan mata kita, dan alhamdulillah lingkungan kita terutama di Semarang ada tradisi sejak tanggal 1 ya, sampai dengan tanggal 22 ya, Maulidun Nabi itu tanggal 12 maaf ya, 12 Rabiul Awal Maulidun Nabi itu. Nah, ada tradisi tibaan atau membaca Maulid Nabi dari syair-syair Arab yang tentunya banyak sudah kita kenal maknanya, berisi ungkapan-ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mengapa tidak harus dicintai orang Nabi itu dari awal? Syariatnya berisi kenangan. Kenangan lahirnya seseorang yang tidak saja bermanfaat di dunia Arab, tapi bagi seluruh dunia. Bahkan risalah beliau adalah risalah bagi alam semesta, rahmat bagi alam semesta ini. Sehingga tatkala kita simak riwayat hidup beliau dari masa kecil sampai akhir, riwayat beliau penuh dengan
teladan-teladan pencerahan bagi kehidupan dan nasib manusia menjadi bagian dari perjuangan hidupnya. Oleh karena itu tokoh ini layak kalau akhirnya diberi posisi nomor wahid, ya, nomor pertama dari tokoh dunia yang dikenang tentunya sepanjang masa. Itulah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lengkapnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya selawat dan salam kita curahkan kepada beliau, keluarganya dan sahabatnya, segenap pengikutnya yang setia. Kita mendalami syariatnya, mengamalkan ajarannya, dan tidak saja kita ini mengimani terutusnya sebagai utusan Allah, tapi juga kita mempelajari apa yang diajarkan oleh, karena beliau banyak ajaran-ajarannya yang ditinggalkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, pada bagian pertama ini layak kita kenang dulu lah, ya, sekilas mengenai beliau, mengenai riwayat hidup dan kejuangan Nabi Muhammad SAW. Tentunya hadirin dan hadirat sudah mengenal ini, tapi tidak apa-apa, kita ingatkan lagi, persegar lagi. Ya, pertama, nama beliau itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya, panjang. Dari suku Arab itu kalau kita kenal, ya, riwayat keluarga itu terus, ya, sampai Nabi Adam itu bisa disebut. Ya, mungkin di tanah air tidak terlalu, ya, belum begitu mengenal, ya, riwayat kita sering putus 4 riwayat 4 riwayat di atas kita, tapi tidak apa-apa, kalau bisa kita telusuri juga ke atas. Nah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, paling tidak begitu dulu lah, jangan panjang-panjang, ya, panjang nanti itu bisa ditelusuri ke atas sampai dengan, ya, bin Adam alaihissalam. Nah, beliau lahir, ya, hari Senin ini seperti sekarang ini, ya, Senin subuh 12 Rabiul Awal, begitulah kita melacak ke sejarah kelahiran itu. Kira-kira kalau dilihat dari tanggalan umum adalah 20 April, begitulah, tahun 571. Dikenal dengan tahun gajah karena saat itu bersamaan dengan peristiwa, ya, Raja Abraha memasuki Ka'bah dengan mengendarai gajah. Ya, gajah tentunya, ya, tidak semata-mata pasukan gajah, tapi pasukan yang punya kekuatan besar, begitulah. Karena ada juga penafsir mengatakan bahwa gajah itu, ya, binatang. Itu secara umum seperti itu, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berkekuatan besar, sangat besar kekuatannya dan menaklukkan. Raja itu kepingin menghancurkan Ka'bah, tapi Abdul Muttalib ingat bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya, ada yang mengatur sejak manusia ada di muka bumi ini, dan sejak manusia tawajuh menghadap kepadanya di awal kejadiannya.
Jadi Ka'bah yang akan dihancurkan itu adalah bangunan ya yang sudah lama dikenal awalnya dengan Baitul Atiq. Nah, dikenalkan tidak langsung Masjidil Haram di situ, Baitul Atiq, rumah tua. Lalu dikenalkan lebih jauh dengan Baitul Haram, ya juga begitu. Rumah yang dimuliakan. Kemudian dikenal dengan Masjidil Haram, dan tempat yang kita arahkan itu dalam bentuk di situ ada bangunan berwujud segi 4, tingginya sekitar 15 meter, panjang lebarnya sekitar itu. Konon yang menata Ka'bah awalnya adalah Nabi Ibrahim, dan dibangun sekarang itu ala qawaid Ibrahim, dalam patokan-patokan yang ya sejalan dengan riwayat hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat, konon tinggi Nabi Ibrahim itu setinggi Ka'bah itu. Ka'bah itu di dagu beliau. Berarti ini besar orang dulu ya, tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi orang dahulu itu. Ya, ini namanya informasi yang nyampe kepada kita sekitar itu. Nah, di mana lahir Nabi Muhammad itu? Tentunya di rumah Abdul Muttalib, Abu Talib, ya, di rumah Abdul Muttalib, ya Makkah Al-Mukarramah di sana. Ayahnya tentunya adalah Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim dan seterusnya. Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Itu riwayat beliau. Rasulullah itu seperti kita maklum, dalam kandungan ibunya sudah ditinggal oleh ayahnya. Dan begitu beliau berumur sekitar 6 tahun, setelah berziarah ke makbarah, ke kubur ayahnya, ibunya gantian meninggal. Subhanallah. Belum berumur 7 tahun, beliau sudah ditinggalkan ya oleh kedua orang tuanya. Nah, disitulah akhirnya pengasuh beliau dicarikan, dan kemudian alhamdulillah ya, beliau pertama-tama tentunya diasuh oleh ya kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kakek biasanya begitu dekat dengan cucunya. Dan orang yang lahir itu diberi nama Muhammad. Ya. Disebut juga Ahmad. Kita kenal juga nama beliau Thaha. Ya. Dan berbagai nama-nama yang ada pada beliau. Nah, pengasuh beliau siapa dia? Beliau diasuh oleh yang disebut dengan Barakah al-Habsyiyah, yaitu orangnya bernama Ummu Aiman, hamba perempuan dari ayah Rasulullah Muhammad SAW. Ibu susuannya dikenal dengan Suwaibah, yaitu hamba perempuan dari Abu Lahab. Ibu susuan kedua, nah kita kenalkan, bernama Halimah binti Abu Suwaib, ya, As-Sa'diyah, yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Habsy. Itu gambaran sekilas mengenai identitas beliau. Dan ibu susuannya atau saudara susuan dikenal antara lain Suwaibah, kemudian Salamah. Kalau dilacak juga ada saudara-saudara sesusuan itu. Ya, pertama yang bernama Halimah As-Sa'diyah, Abu Sufyan bin Haris, ya, bin Abdul Muttalib, kemudian Abdullah
bin Haris bin Abdul Uzza, Saimah binti Haris binti Abdul Izzah, dan Aisyah binti Haris bin Abdul Uzza. Nah, itu gambaran-gambaran mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita maklum, alhamdulillah, ya sempat kami ya menuju ke daerah Taif, daerah di mana masa kecil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya diasuh oleh pengasuhnya. Taif itu daerah tidak jauh dari Mekah, sekitar 70 kilo dari Mekah. Taif itu sekarang dikenal sebagai daerah yang agak modern, yang begitu modern ya. Ada pasar suri di Taif itu. Daerahnya memang bebatuan, tapi sekarang sudah dikenal sebagai daerah yang subur. Di situ kalau kita sempat datang, ada anggur yang manis, ya. Dikenal juga kurma, ya, kurma Taif. Di Taif juga kalau kita lihat harga murah, sepatu murah, bahan pakaian murah. Kalau pendengar sekalian mau pergi ke Taif tidak jauh, bisa naik bis. Di situ ada perusahaan minyak wangi yang enak sekali, harumnya layak dicoba. Para pendengar yang terhormat, subhanallah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang bersahaja, tapi beliau pernah menjadi seorang pengusaha, suami pengusaha kaya, dan beliau pernah menjadi orang pemimpin ya dalam perdagangan, saudagar yang menjual barang-barang janda kaya yang akhirnya oleh Allah ditakdirkan juga menjadi suami dari hamba itu yang bernama Siti Khadijah. Nah, Khadijah adalah istri Rasulullah Muhammad SAW. Kita coba masuk ke biografi beliau. Mari kita lihat peristiwa dalam rentang usia yang ada. Muhammad Rasulullah tatkala usia 5 tahun, nah terjadi kepada beliau menurut beberapa catatan sejarah, ada peristiwa pembelahan dada Rasulullah dilakukan oleh dua malaikat. Nah, disitulah Allah menghendaki dikeluarkan bagian-bagian yang ada nafsu setan di dalamnya, dan tentunya diisi yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedahan itu menjadikannya tentunya kita mengenal dunia lebih jauh, dunia ya ke depan. Dan ternyata setelah 5 tahun itu Muhammad Rasulullah SAW mulai kelihatan beberapa hal dalam diri. Di usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab seperti dikatakan tadi sakit dan kemudian meninggal dunia di Abwa, sebuah kampung yang terdapat atau letak di Makkah dan Madinah. Dan sejak itu tentunya beliau menjadi yatim piatu yang sejak itu dipelihara oleh Ummu Aiman, ya, hamba perempuan ya bapak Rasulullah atau ayah Rasulullah, atas biaya dari kakeknya Abdul Muttalib. Usia ke-8 atau 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pakliknya, yaitu Abu Thalib. Nah, bagaimana di usia 9 atau 12 tahun? Nah, pada usia 9 sampai 12 tahun, beliau bersama adik ayahnya, yaitu Abu Thalib, bermusafir ke Syam dalam urusan perniagaan.
kepada beliau dialami di situ beberapa hal. Antara lain dalam perdagangan itu ada yang mengikuti beliau, dan beliau pernah berteduh di bawah pohon. Sebelum pohon itu diteduhi oleh beliau, pohon itu sudah miring ke arah beliau. Ada yang menyebut itu pohon Nabi, dan sejak itu seorang rahib, seorang dari ahli kitab, cenderung itu bahwa Muhammad yang dibawa oleh pamannya ketika itulah dia yang akan menjadi nabi. Karena pohon itu hanya miring kepada orang yang cenderung menjadi nabi, sehingga dikenal dengan pohon nabi. Ada yang menyebut pohon sahabat. Kejadian seperti itulah yang menjelaskan kepada kita mengenai Rasulullah Muhammad SAW ditanya sedemikian rupa, ini yang dibawa oleh Anda ini siapa? Namanya Muhammad. Ini siapa? Nah, itu yang menjadi ini anaknya siapa? Dibilang anaknya Abu Thalib. Nah, sak yang membawa yang menanya itu mengenai orang ini. Tapi ada kecenderungan sudah pohon itu miring menghadap menaungi Rasulullah. Ditanya sedemikian rupa, akhirnya menjadi jelas kepada kita sosok Muhammad Rasulullah SAW. Di kota Busra atau Syam atau Syria itu, seorang pendeta Nasrani, ini Bahira namanya, atau Bukhaira, telah bertemu ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa sebelumnya itu. Nah, disitulah pada umur 9 atau hingga 12 tahun, sejarah menyebutkan seperti itu, gambaran mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 20 tahun, terlihat dalam peperangan Fajar atau Fujar. Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, jilid 1 misalnya di halaman 184, menyatakan bahwa ketika itu usia Muhammad SAW ialah sekitar 14 atau 15 tahun, atau ada yang menyebutkan sekitar 20 tahun, beliau menyertai peperangan beberapa hari, dan berperan beliau itu mengumpulkan remaja-remaja yang ahli panah saja. Di situ menyaksikan perjanjian Al-Fudud, yaitu perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi di Mekah. Seperti kita maklum, Mekah itu penuh dengan orang-orang hebat, orang-orang cerdas, hanya mereka moralitasnya banyak bermasalah, yang diluruskan kemudian oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 25 tahun, beliau sudah memiliki jiwa sebagai pedagang yang jujur, sebagai orang yang terpercaya, sehingga diberi kepercayaan oleh pengusaha-pengusaha besar untuk membawa dagangan keluar kota Mekah. Seperti maklum, antara Mekah dan dunia luar internasional ketika itu sudah biasa. Al-Quran memberikan nas kepada kita, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Orang-orang Quraisy ketika itu sudah biasa berdagang berkelas ke dunia internasional. Beliau bermusafir ke Syam, berniaga milik Siti Khadijah binti Khuwailid, pengusaha besar. Beliau ini orang miliarder yang memiliki triliunan dana ketika itu, dan itu dipercayakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Siti Khadijah, dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersama Abu Thalib dan beberapa orang
bapak saudaranya yang lain pergi bersama ketika itu. Alhamdulillah, ketika itu Nabi Muhammad SAW betul-betul dipercaya dan sukses perdagangannya. Dan sejak usia 25 tahun itulah beliau Muhammad SAW ya akhirnya meminang ya seorang yang kaya raya, dan beliau sangat setuju dengan itu. Dan alhamdulillah ya, kita kenal beliau yang menikah tentunya dengan mas kawin yang seperti kita kenal ya 40 unta ya. Cukup mahal mas kawin ketika itu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada usia 35 tahun banjir besar melanda kota Mekah sehingga meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan kembali Ka'bah yang dilakukan ya masyarakat pada masa itu menginginkan hadirnya ya pemecahan persoalan di mana dan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya setelah begitu jelas gambaran ya siapanya, ada ungkapan siapa yang hadir menjelang waktu sholat ketika itu, menjelang subuh ketika itu, maka dialah orangnya. Ternyata dia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang akhirnya menata bersama-sama tentang peningkatan ya Hajar Aswad itu. Di usia 40 tahun, seperti kita maklum, beliau menerima wahyu. Dan wahyu itu yang kita kenal dengan wahyu ya di Gua Hira, yang menurunkan surat perintah membaca yang akan kita beri maknanya itu. Di surat itu dikemukakan oleh malaikat yang hadir ketika itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ya, ketika disuruh baca itu Rasulullah bilang, ma ana biqari, aku ini tidak bisa membaca, tapi tetap diperintah oleh Allah, Iqra ya Muhammad. Diulang balik sampai 3 kali. Itu memberikan penegasan makna kepada kita bahwa persoalan Iqra itu perintah dari Allah, dan perintah itu harus dilaksanakan, dan dilaksanakan itu tentunya memiliki makna-makna. Nah, inilah poin-poin yang nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang, sambil kita melihat bagaimana suasana Nabi di umur 40 tahun sampai dengan akhir hayatnya, dan mulai memberikan makna satu demi satu dari pemaknaan yang ada di depan kita. Mari kita sambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah sehat walafiat, menjadi orang yang tercerahkan kehidupannya dalam hidup ini, mendapatkan hidayah dari Allah, dan tentunya dapat memaklumi, dapat menguasai, dan dapat menerapkan apa-apa yang menjadi pemaknaan bagus berkaitan dengan makna membaca di dalam kehidupan. Hadirin dan hadirat, barangkali untuk yang pertama ini cukup sekian terlebih dahulu. Mari kita persegar ingatan kita mengenai Muhammad Rasulullah, karena beliau diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian, mudah-mudahan uraian pengantar ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.